Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari apa nih? Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Mari diperkenalkan siapa ini yang cantik. Saya Ibu Sofi Mariana, guru SDN Kebun Dadap Timur 1, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Mantap, seperti biasa sudah kenalkan dengan saya Ibu Idayati, calon guru penggerak dari Sumeneb juga. Tepatnya saya sebagai guru seni SMP Negeri 1 Kalianget. Kali ini kita berada di tempat yang indah nih. Iya, benar sekali. Saya hari Minggu jalan-jalan mengunjungi Bu Sofi sambil belajar nih. Tempat yang indah ini di mana tepatnya Bu Sofi? Mari diperkenalkan. Kita ini ya Bu ya, di sini sedang berada di tengah-tengah hutan mangrove. Wow. Iya, letaknya di Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Mantap. Dari kabupaten, dari kota nih Bu, kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Iya. Iya. Jadi tempat ini memang tempat yang indah, kurang lebih sudah 5 tahun ya Bu 5 ya. tahun ya Kepala Desa ya. Kebun Dadap Timur yang mengelola bersama BUMDes Desa Kebun Dadap Timur. Luar biasa. Iya. Ini aset ini Iya, ya. benar, aset yang luar biasa iya. bagi kabupaten ya. Iya. Nah, hari Minggu nih kita sambil makan juga sambil belajar nih. Apa yang kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas koneksi betul. antar materi modul 3.3. Apa tuh? Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Iya. Bagaimana nih perasaan Bu Sofi? Iya nih Bu. Sampai di akhir modul. Kok kayak pertanyaan pemantik di koneksi antar materi ya? Iya, emang kita membahas itu. Iya benar. Kalau perasaan saya sendiri ya Bu ya, tentunya sangat senang, bahagia, bukan hanya karena sudah berada di modul 3.3. Modul terakhir. Di modul terakhir ya Bu ya. Betul. Karena saya sudah banyak lewat modul, lewat pengetahuan yang kita dapat dari modul, lewat sharing, diskusi ya dengan teman-teman, itu bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan ya Bu ya, bertambah apalagi tuh Bu, ide-ide saling sharing ya. Iya, sama. Tapi kok jadi saya, gimana nih kalau Ibu perasaannya? Iya, sama dong. Saya itu luar biasa happy ya. Iya. Happy, guru yang merdeka, kita happy ya. Happy-nya happy. apa? Saya jadi tahu tuh Bu Sofi, jadi tahu bagaimana saya bisa menyusun sebuah program yang berdampak positif pada murid. Benar. Sebelumnya saya tidak tahu. Nah, luar biasa yang kedua apa? Saya bisa melakukan kolaborasi dengan sesama teman CGP. Ya, jadi dengan berbagi pengalaman kita bisa jadi lebih kaya tuh. Iya. Menarik kan pembicaraan kita. Bagaimana kalau untuk pertanyaan pemantik berikutnya kita lanjutkan di tempat yang lain ya? Oke. Agar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia semakin penasaran. Seperti apa nih hebatnya? Apa nih lokasinya? Banyak sekali nanti Hutan bisa mangrove kita lihat. Iya. Mari banyak kita sekali lanjutkan. Tempat yang indah di dalam. Yuk kita lanjutkan. Oke, mari. Siap. Mari kita rapikan dulu. Pertama kali saya mengunjungi hutan mangrove ini, luar biasa takjub akan keindahannya dan udaranya yang masih segar. Kita sudah sampai di pertanyaan pemantik yang kedua nih Bu. Kira-kira apa ya intisari dari modul 3.3 ini? Oke, intisari modul 3.3 menurut saya bahwa di pengelolaan penyusunan program yang berdampak positif pada murid itu dimulai dari tahapan bakja. Begitu ya? Iya. Kemudian kita juga memetakan tuh aset yang dimiliki sekolah serta strategi MELR, kemudian mempertimbangkan juga manajemen resiko, sehingga program yang akan kita susun itu benar-benar merupakan kebutuhan murid dan berdampak positif pada murid. Jadi begitu itu ya Bu ya. Iya. Untuk berikutnya kita lanjutkan ke tempat lain saja masih ya. Banyak tempat yang sangat indah. Yuk kita ikuti berikutnya. Oke. Mari Bu Sofi.
wisata mangrove Kedatim ya? Kebun Dadap Timur 1. Wow, Kedatim, Kebun Dadap Timur. Iya, yang sekolah saya. Momen indah ini memang sengaja saya hadirkan untuk mengakhiri pembelajaran kami di modul 3.3 selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Ini kan sudah masuk ke modul 3.3 ya Bu ya. Betul. Nah biasanya tuh antara modul 1 dengan modul lainnya itu ada keterkaitan materi. Betul sekali. Nah untuk materi kali ini kira-kira di mana letak keterkaitannya dengan materi-materi kita di pendidikan guru penggerak ini? Betul sekali. Nah kita nih keterkaitan ya antar modul ya, mulai dari modul 1.1 hingga 3.3 ya. Di modul 1.1 itu kan tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara itu ya, bahwa peran guru itu kan menuntun segala kodrat anak baik alam maupun zamannya. Nah di situ guru itu setidaknya bisa mengelola program yang berdampak positif, itu menitik beratkan pada keterlibatan murid dalam penyusunan program, sehingga keterampilan dan kepemimpinan murid itu bisa muncul. Begitu ya Bu ya. Nah untuk di modul 1.2 masih ingat Bu Sofi tentang nilai dan peran guru penggerak. Betul sekali. Di sini itu guru berperan sebagai apa ya? Itu loh, berkolaborasi dengan komunitas praktisi, misalnya dengan MGMP, sehingga saya itu bisa mengembangkan kompetensi diri dengan berbagi pengalaman sesama guru seni kalau di saya, sehingga saya itu bisa menyusun program yang lebih apa ya, lebih berdampak pada murid ya, Bu, ya. Betul, sehingga pada nilai mandiri, reflektif serta kolaboratif dan inovatif itu bisa muncul pada anak. Jadi akan apa ya, bergabung dengan komunitas praktisi gitu. Pada modul 1.3 masih ingat tentang visi guru penggerak. Itu kan saya punya visi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, keterkaitannya di sini bahwa perencanaan program yang berdampak pada positif itu dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Bagja ya Bu ya. Masih ingat tahapannya Bagja ya. Di situ kan kita terlebih dahulu harus memetakan tuh aset yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Selanjutnya barulah aset itu digunakan untuk merencanakan program yang berdampak pada murid tentunya ya Bu ya. Oke. Kita masuk yang modul 1.4 tuh Bu Sofi tentang budaya positif. Budaya positif. Masih ingat kan? Iya dong. Nah di situ budaya positif merupakan salah satu lingkungan yang bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sehingga program yang sudah saya rumuskan atau akan saya rancang itu bisa disepakati bersama akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kita masuk modul 2.2. Masih ingat tentang mindfulness? Saya jadi seneng ya? Iya, menarik nafas, melakukan teknik stop. Iya benar. Betul, itu menjadi strategi pengembangan, masih ingat, kompetensi sosial dan emosional. Nah, di situ merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan apa ya, kepemimpinannya. Kita masuk modul 2.3. Jangan dilanjut dulu. Oh, begitu. Kita lanjut ke tempat lain ya. Oke, siap. Kita lanjut kemana? Mari jalan-jalan ke tempat yang lebih menarik lagi. Siap. Mari kita lanjutkan. Bapak dan Ibu. Itu di sana tuh bagus. Tuh ada wisata mangrove Kedatim. Ini kolam apa ya? Ada ikannya apa? Ini rencananya untuk apa ya Bu ya, seperti permainan anak. Jadi di sini tidak hanya wisata edukasi tapi juga apa, wisata untuk keluarga Bu. Betul. Sampai di sini saja kita lanjutkan. Oke, kita masuk tadi modul 2.3. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu 2.3? Apa 2.3 ini tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan menggunakan coaching. Oh iya benar. Ya, ingat. Bahwa dengan menggunakan coaching kita dapat apa ya, mengembangkan kepemimpinan murid dan memberikan
kesempatan pada murid untuk menggali potensi dan kemampuannya. Masih ingat kan? Iya, ya. Modul 3.1 tentang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Ya, betul. Bahwa sebagai pemimpin pembelajaran yang dibekali dengan pengambilan keputusan, masih ingat? 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Betul sekali. Sehingga dengan berbekal itulah kita dapat apa? Mewujudkan program yang benar-benar berdampak dan berpihak pada murid. Artinya semua ya, dari murid untuk murid. Iya, benar. Kita masuk modul 3.2. Oke. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam merumuskan program terlebih dahulu harus melakukan pemetaan aset sekolah dan potensi yang dimiliki sekolah ya, Bu, sehingga program yang berdampak pada positif benar-benar bisa kita wujudkan, Bu Sofi. Begitu ya keterkaitan antar modul. Oke, kita lanjutkan pada pemantik yang terakhir. Oke. Kita simpan dulu, kita menuju ke tempat yang lain. Simpan dulu. Oke, kita akan ke sana yuk. Kayaknya menarik sekali. Luas sekali ya hutan mangrove ini. Di tengah perjalanan, kami sangat tertarik dengan kumpulan adik-adik. Nah, apa yang kami bicarakan? Simak yuk. Hari ini Ibu Ida dan Bu Safi bangga nih bisa ketemu dengan adik-adik dari apa ini? Nurul Iman. Nurul Iman. Ini organisasi atau bagaimana? Organisasi apa ini? Opini. Apa itu opini? Organisasi Belajar Islam Nurul Iman. Iya, siapa yang mengarahkan kalian harus masuk ke organisasi ini? Atau membentuk sendiri atau bagaimana ceritanya? Gimana? Yang mengarahkan siapa namanya? Ada pembina, ada pembina, ada MPO. Ada MPO. Terus organisasi ini siapa yang menginisiatif? Kalian atau dari gurunya? Idenya dari siapa? Apa dari kalian? Dari guru? Dari yayasan. Kenapa kalian kok bukan dari kalian? Kenapa kok bukan dari kalian? Kalian punya enggak keinginan yang tidak harus datang dari guru? Pernah enggak ditawarkan sama gurunya? Pernah. Ya. Waktu itu kalian menginginkan ada apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Iya, enggak. Pondok atau apa? Pondok atau sekolah umum? Pondok pesantren. Apa yang pernah kalian inginkan tapi belum terwujud? Ingin melakukan apa? Yang program apa yang kalian inginkan di sekolah, di pondok kalian itu yang sampai sini belum terwujud? Pasti ada dong. Ada, katanya tadi ada. Ada ekskul? Di pondok ada ekstrakurikuler? Kegiatan di luar pembelajaran. Ada? Ekstra apa? Pramuka. Kalau pramuka udah umum ya. Ekstra yang lainnya yang benar-benar murni dari kalian datangnya ide itu. Ada. Silat keinginan kalian. Iya. Kalian teman pengurus gitu. Oh, begitu. Keren nih Bu Sofi. Terus siapa yang menyusun programnya silat? Dari kalian juga? Iya. Pelatihnya dari mana? Dari pembina. Tapi dari idenya dari kalian ya. Iya. Kalau idenya dari kalian, pesertanya berarti gimana? Tanggung jawab ya atas pilihan itu ya? Banyak pesertanya. Khusus putra. Khusus putra. Putri. Yang putri hanya gitu ya? Tidak diperbolehkan kalau putri. Kenapa? Padahal kalian ingin juga sebenarnya. Iya. Gitu. Bisa kalian menyampaikan. Kan bisa juga pembinanya juga dari kalian boleh kok mengusulkan. Kalau itu usulan dari kalian pasti akan dipertimbangkan. Gimana? Siap? Ya, iya. Ini tadi kami wawancara dengan adik-adik ya tentang program sekolah ya. Kebetulan mereka berada di pondok pesantren. Makasih ya adik ya. Opini apa tuh? Organisasi Belajar Islam Nurul Iman. Iya, keren, tepuk tangan dong. Terima kasih adik-adik dari Opini. Tetap semangat belajar ya, dan tetap terus kembangkan jiwa kepemimpinan yang ada pada diri kalian. Kita lanjutkan ya pembahasannya. Simak yuk.
kita sudah muter-muter ya, muter-muter jalannya, muter-muter materinya. Betul. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pertanyaan pemantik yang keempat. Iya, yang terakhir. Iya, benar. Kira-kira menurut Bu Ida, bagaimana perspektif tentang program yang berdampak pada murid? Perspektif saya pada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini adalah suatu program itu harus dipetakan dulu berdasarkan 7 aset. Kemudian salah satunya adalah modal murid. Modal murid di sekolah saya kan itu banyak sekali ya. Itu disesuaikan dengan analisis kebutuhan murid sehingga program yang saya rumuskan bersama murid itu dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya program atau kegiatan yang sudah saya susun atau direncanakan bersama murid itu juga dilaksanakan serta dilakukan evaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Nah, melalui tahapan bagja, program tersebut juga disesuaikan tuh dengan visi sekolah saya sehingga apa itu? Kepemimpinan murid itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mantap sekali ya, Bu. Iya, demikian tadi tuh perspektif saya. Kita lanjutkan sebelum nanti saya pulang, kita akan jalan-jalan lagi untuk yang terakhir kalinya. Iya, benar, Bu. Ayo, siap. Mari kita lanjutkan. Perjalanan ini cukup melelahkan, namun sungguh menyenangkan. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya, pembahasan koneksi antar materi modul 3.3 sambil kita berpetualang di mana nih tadi hutan mangrove Kedatim. Saya sampai lupa nih, pingin nanya pada Bu Sofi, prakarsa perubahan apa nanti yang akan Bu Sofi rancang untuk peserta didik? Kebetulan saya sudah merancang program Jumat Berbagi. Menarik sekali. Kalau Bu Ida sendiri gimana? Ya, ini atas usulan murid ya. Itu judulnya 5 mimbar luas 15 menit menggambar di luar kelas. Ini masuk intrakurikuler. Menarik. Iya. Bapak dan Ibu guru hebat, semoga apa yang kita lakukan kali ini ya dapat menginspirasi ya dan memanfaatkan sumber daya sekolah juga. Ini sumber daya yang dimiliki kabupaten kita. Terutama sekolah saya loh, Bu. Betul, ini memperkenalkan keindahan apa nih, masuk wisata ya yang ada di Sumeneb. Mari Bapak dan Ibu guru hebat, kalau ingin tertarik nih mengunjungi Sumeneb, silakan datang ke kemana di Bu Sofi? Ke hutan mangrove Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Sarunggi, Kabupaten Sumeneb. Bisa jadi wisata edukasi buat menarik sekali. Kiranya sampai di sini ya Bu Sofi, kita akhiri acara kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Belajar akan menjadi lebih menyenangkan bila kami ikut merasakan kebahagiaan akan suasana yang kami nikmati. Terima kasih buat Ibu Sofi yang telah bersedia menemani saya di pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.